Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, siapapun Anda yang ingin mengenal lebih dekat dengan sejarah Islam di Nusantara, sebaiknya datanglah ke kota Cirebon. Kenapa? Karena di kota yang pernah menjadi pusat dakwah Sunan Gunung Jati ini terdapat masjid bersejarah yang sangat unik. Masjid ini memadukan berbagai macam unsur budaya dengan nuansa Hindu dan Islam yang membaur menjadi satu dengan sentuhan Majapahit, Demak, dan Cirebon yang membuatnya tampil epik sekali. Namanya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dari penamaannya saja sudah sangat unik. Lalu, seperti apa sih keunikan-keunikan yang ada di masjid ini? Untuk mengetahuinya, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di kota Cirebon bersama Sarung Mangga. Oke, let's go! Masjid Agung Cirebon atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah masjid bersejarah peninggalan Kerajaan Cirebon. Masjid ini berada di dalam kompleks Keraton Kasepuhan Kerajaan Cirebon. Masjid ini dinamai Sang Cipta Rasa karena merupakan pengejawantahan dari rasa dan kepercayaan. Atau dengan makna lain adalah bangunan agung yang dibangun untuk digunakan umat muslim beribadah. Dari pemilihan namanya mencerminkan tingginya toleransi yang ditunjukkan para wali dengan menggunakan nama-nama lokal yang lebih mudah dimengerti. Dengan begitu, Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Yang menjadi istimewa adalah masjid ini dibangun secara gotong royong oleh para wali songo untuk ditujukan sebagai pusat dakwah dan syiar Islam di kota Cirebon. Bagaimana sih sejarah berdirinya dari masjid ini? Maka dari itu kita masuk aja dan telusuri sejarah berdirinya dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Let's go! Yang menjadi keunikan dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini adalah karakter bangunannya yang mirip candi, baik di gerbang ataupun di gapura masjid. Katanya, bentuk bangunan ini diadopsi dari budaya Hindu Majapahit. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat yang saat itu masih hidup dalam budaya Hindu yang kuat. Salah satu ciri khas dari masjid ini terletak pada atapnya yang tidak memiliki kubah maupun menara sebagaimana atap-atap masjid di Jawa pada umumnya. Bila dilihat dari atapnya, masjid ini berbentuk hampir sama dengan peninggalan kerajaan Islam lainnya, yaitu berbentuk limas dan bersusun tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Afan dari Sarung Mangga. Ini saya mampir ingin mencari tahu lebih banyak tentang sejarah berdirinya dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Saya boleh temenin masuk ke dalam, Pak? Boleh, boleh. Ya, Ayo, terima kasih. Nah, ini juga salah satu yang menarik bahwa pintu dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini adalah seperti ini, kecil, yang menandakan atau punya makna bahwa kita sebagai muslim harus tawaduk, kita merendah, tidak boleh sombong, jadi kita harus merunduk. Kita masuk yuk. Bisa diceritakan sih Pak, bagaimana sih Pak sejarah awal mula berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini? Nah, ini namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa Kesepuhan. Masjid Agung itu yang paling agung, Sang itu para wali, ya.
diciptakan. Jadi satu malam itu 3 masjid cipta, sudah jadi cipta rasa. Jadi kita umat Islam itu harus ngaji Quran, ngaji kitab, ngaji rasa diri. Itu kesepuhan paling sepuh Cirebon, Demak, Banten. Yang unik itu apa saja sih dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini? Jadi uniknya pertama ya. Yang pertama itu ukiran. Ya, ukiran dulu zaman dulu. Yang kedua, tembok ini nggak pakai semen. Nah, terus batanya nih, batanya asli. Yang ini juga nih asli nih, nggak pakai semen. Nah, terus di sini ada azan 7. Azan 7. Sedunia itu masjid di sini azan 7 di sini. Nah, terus pengimaman Masjid Agung ini masih asli. Masih asli, Pak. Batunya masih asli. Nah, terus itu para wali nih ya meninggalkan apa? Ucapan. Ini sun titip tajung dan parkir miskin. Bahasa Jawa ya. Saya nitip masjid dan langgar dan orang miskin. Ya. Titip masjid diagungkan, diramekan, dimeriahkan, orang miskinnya dimasukkan ke masjid. Tapi bukan miskin ekonomi, miskin ilmu. Diselamatkan ke masjid, selamatkan ke musola supaya selamat dunia dan akhirat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada tahun 1480 Masehi ini merupakan prakarsa Sunan Gunung Jati yang dibantu oleh para wali dan beberapa tenaga ahli dari Kesultanan Demak utusan Raden Patah. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijaga sebagai kepala arsitek dibantu oleh Raden Sepat, arsitek ternama dari Majapahit. Di halaman masjid dikelilingi pagar tembok dengan hiasan pada tubuh dan puncaknya. Bagian tubuh tembok terdapat hiasan belah ketupat dan segi empat yang dikelilingi tonjolan bata berbentuk segi enam dengan motif bingkai cermin. Di halaman masjid ini juga terdapat 6 pintu berbentuk gapura paduraksa dengan 3 di bagian timur, 1 di bagian utara, dan 2 di bagian barat. Secara umum, bangunan masjid ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang utama dan serambi. Serambi terletak di ketiga sisi masjid, yaitu di bagian depan, samping kanan, dan samping kiri. Bagian ini ditopang oleh pilar-pilar kayu beraksen ukiran sulur-sulur. Untuk menuju ruang utama, terdapat 9 pintu yang melambangkan jumlah Wali Songo. Nah, sahabat, ini adalah bangunan utama dari Masjid Sang Cipta Rasa. Secara struktur, bangunan ini mirip dengan beberapa masjid peninggalan dari Wali Songo, yaitu terdapat 30 tiang utama, di mana salah satunya adalah Saka Tatal, yaitu tiang penyangga yang terbuat dari serpian-serpian kayu yang dijadikan satu dengan makna yaitu persatuan dan kegotong royongan. Oke, kita akan eksplor yang lainnya, kita menuju ke tempat yang lainnya. Let's go! Pada bagian mihrab masjid terdapat ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Selain itu, di bagian mihrab juga terdapat 3 buah ubin bertanda khusus yang melambangkan 3 ajaran pokok agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Konon, ubin tersebut dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga pada awal berdirinya masjid.
Yang tak kalah menarik di masjid ini adalah adanya tradisi azan pitu, yaitu azan yang dikumandangkan oleh 7 muazin sekaligus. Dulunya azan pitu ini dikumandangkan hanya pada sholat subuh, dan sekarang hanya dikumandangkan pada hari Jumat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Setiawan, Muhammad Setiawan. Yang paling menarik yang tidak ada di masjid lain itu azan 7. Kumandang azan 7. Dan itu bangunannya itu memang sudah sejak dulu ya. Itu yang paling menarik bagi saya. Bapak tahu Sarumangga nggak? Tahu saya. Tahu. Baik, ini kami dari Sarumangga ingin memberikan oleh-oleh untuk Pak Setiawan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan menjadi berkah tersendiri buat Pak Setiawan. Amin. Terima kasih Sarumangga. Oke. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari Sarumangga, caranya gampang. Tulis jawaban dari 3 pertanyaan ini di kolom komentar. 5 orang dari kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Sarumangga. Nah sahabat, sekian dulu cerita keseruan kami melihat lebih dekat Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Banyak sekali pelajaran yang saya petik dari masjid ini. Salah satunya adalah harus selalu tawadhu, merendahkan diri kepada sesama manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dan nantikan terus keseruan perjalanan kami menjelajahi peradaban Islam di Nusantara selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.